Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah. Beberapa hari lalu ya, mungkin sehari atau 2 hari yang lalu, kita temukan sebuah statement yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB ya, Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Caimin atau Bapak Muhaimin Iskandar yang sekarang ini menjadi salah satu menteri di kabinet Bapak Prabowo Gibran. Dalam sebuah acara ya, kalau tidak salah itu adalah acara reuni PMII kalau nggak salah ya, dimana dalam acara tersebut dalam sambutannya Caimin itu sedikit menyinggung, sedikit membahas tentang Bapak Nusron Wahid. Dan tentu kita sudah tahu ya bagaimana rekam jejaknya dalam pembelaannya kepada Habib. Dari satu acara ke acara yang lain selalu berdalil kesana kemari, mengatasnamakan ulama, yang tujuannya adalah untuk membela Habib. Padahal di sisi lain seperti yang disampaikan oleh Caimin, bahwa Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo saja itu sudah menyaksikan habaib. Nah ini kenapa Caimin ini, Pak Nusron Wahid ini selalu membawa-bawa dalil dan selalu membela Habib. Nah coba kita simak bersama-sama ya. Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Oh ya. Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Ya. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Ya. Jadi itu ya sedikit statement ya, mungkin itu candaan yang untuk mencairkan suasana, dan tentu dalam acara tersebut dihadiri tidak hanya masyarakat akar rumput yang dulu pernah bergabung di PMII begitu ya. Tapi tentu di situ banyak tokoh-tokoh, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh NU ataupun tokoh-tokoh PMII ataupun tokoh-tokoh negara yang hadir dalam kesempatan itu. Nah, meskipun itu adalah candaan, tentu kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Caimin yang terkait tentang Bapak Nusron Wahid yang dalam acara-acara Habib itu seringkali mengisi dan juga menunjukkan dan juga memuji dan juga menyampaikan dalil-dalil tentang ketersambungan nasab Alawi ini sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meyakini para habaib adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ini bertentangan dengan sikap Presiden kita sendiri, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ya karena ngapain Bapak Nusron Wahid itu terlalu serius untuk membela nasabnya para habaib sebagai nasab yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara untuk orang nomor 1 di Indonesia ini, yaitu Bapak Prabowo, itu saja sudah meragukan. Nah sehingga setidaknya di sini kita bisa merasakan, kita bisa memiliki sebuah kesimpulan bahwa upaya-upaya, usaha-usaha, perjuangan-perjuangan masyarakat, perjuangan-perjuangan
bangsa pribumi, bangsa Indonesia ini ada hasilnya. Jadi tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak hanya menjadi perbincangan di masyarakat di akar rumput saja, tidak hanya rame di media sosial saja, tetapi ini pun juga sampai kepada tokoh-tokoh nasional, para petinggi-petinggi negara kita, petinggi-petinggi pemerintahan kita. Sehingga ini adalah satu hal yang patut disyukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini mudah-mudahan didengar oleh masyarakat, dan setidaknya apa yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas Buntet, kemudian Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Haji Ubaidillah, kemudian ulama-ulama serta tokoh-tokoh yang lain yang selalu menyuarakan kecintaan kepada tanah air, menjaga negara kita, menjaga sejarah kita. Kemudian kuburan-kuburan palsu atau kuburan-kuburan yang dipalsukan kesejarahannya, nah itu harus lebih semangat lagi dan semangat lagi, karena itu semua bukan untuk orang-orang yang ada pada zaman ini saja, tetapi itu semua adalah perjuangan untuk bangsa kita, perjuangan untuk negara kita, perjuangan untuk agama kita, dan yang lebih penting adalah perjuangan untuk anak cucu kita sampai beratus-ratus tahun yang akan datang. Sehingga kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mudah-mudahan hal ini pun disimak dan juga diaplikasikan, serta sahabat-sahabat dari berbagai daerah itu juga harus semakin semangat dan semakin semangat, karena yang namanya perjuangan itu tidak ada habisnya. Dan sekali lagi, bahwa penjajahan intelektual, penjajahan spiritual, penjajahan budaya, penjajahan tradisi itu jauh lebih berbahaya daripada hanya sekedar penjajahan secara fisik. Karena kalaulah empat penjajahan itu dilakukan atau dialami oleh suatu bangsa, maka sudah bisa dipastikan bahwa mereka itu akan kehilangan segala-galanya. Jangankan kehilangan harta, kehilangan leluhur, kehilangan sejarah, kehilangan identitas itu adalah suatu kepastian. Sehingga kita berjuang sampai saat ini membongkar bagaimana pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi yang sesat, baik itu yang ada di dalam ceramah-ceramahnya Habib, baik itu yang ada dalam kitab-kitabnya Habib, itu seringkali kita bahas, seringkali kita ulas, seringkali kita bongkar, dan tidak ada jenuh-jenuhnya, tidak ada bosan-bosannya untuk membahas itu semua, karena memang tujuannya itu bukan untuk saat ini saja, tetapi adalah untuk masa depan bangsa Indonesia. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma fiqhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.